Ya, baik. Perkenalan diri nih ya. Oke, nama Bapak Noval Nihar Ramadan. Bapak di sini guru pendidikan agama Islam sekaligus wakil kurikulum. Bapak izin untuk mewawancarai Bapak terkait tentang pengembangan media pembelajaran berbasis digital pada sekolah kita. Jumlah guru di sekolah ini berapa? Ada 18. Jumlah siswa keseluruhan itu 316. Di sini apakah anak-anak ataupun gurunya sudah menggunakan atau menerapkan pembelajaran berbasis digital Pak pada kelasnya? Untuk di SDN 07 Teladan sudah 3 tahun ini lah. Nah, sebenarnya sudah dari sejak COVID dari 2019, 2020, 2021 sudah ada kelas digital namanya. Dari kelas 4, 5, dan 6 dari 2021 sampai 2022. Di 2023 sampai 2025, sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kelas digital. Nah, di kelas digital ini guru-guru sudah memakai, kalau untuk di tahun 2025 ini dia memakai TVFT ini Smart TV. Nah, dia sudah memakai Smart TV karena satu didapat baru dari pemerintah, bergantian dengan jadwal pembelajarannya di perpustakaan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan untuk kegiatan yang terdahulu dari 2020 sampai 2024 itu pembelajaran kelas digitalnya anak-anak guru-guru sudah belajar dengan aplikasi Quizzes, aplikasi Kahoot, aplikasi Workwall, dan di SD 07 pun sudah ada namanya kelas coding. Kelas coding ini dikhususkan setiap hari Kamis bagi anak-anak yang akan membuat game berbasis online. Nah, game edukasi gitu. Selanjutnya Pak, apakah ada pelatihan dari pemerintah ataupun sekolah tentang pengembangan media berbasis digital ini Pak untuk meningkatkan keaktifan guru untuk membuat media pembelajaran berbasis digital Pak? Untuk pelatihan baik dari dinas pendidikan maupun pusat, guru-guru di SDN 07 Teladan mengikutinya setiap tahunnya. Ada beberapa guru yang mengikuti kelas digital tersebut. Nanti setelah dia mengikuti kelas digital tersebut, dia berbagi kepada rekan-rekannya di sekolah. Itu dalam satu tahun itu ada sekitar 6 kali atau 4 sampai 6 kali pelatihan lah, baik dari dinas pendidikan kota maupun dari pusat gitu mengikuti. Bagaimana antusias peserta didik saat menggunakan media pembelajaran berbasis digital dengan yang sebelumnya belum menggunakan berbasis digital? Untuk pembelajaran berbasis digital ini sampai sekarang mendapatkan respon positif. Pertama dari peserta didik. Kata peserta didik, Pak, pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Yang pertama, kenapa asik menyenangkan? Karena dia ada visualnya, ada audio, ada visual gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik pun dia tertib jadinya. Jadi tertib di dalam kelas itu dia nggak lari lagi kan, karena dia antusias untuk belajar gitu. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Karena pembelajaran menarik ini hasil nilai peserta didik pun meningkat dari pelajaran sebelumnya, dari kegiatan sebelumnya yang belum monotonnya. Yang monoton ini kan dulu CBSA, catat buku sampai habis. Nah, dicatat, habis jam pelajaran. Besok nerangin. Tapi menurut saja sejak tahun 2020 sejak COVID itu di 07 pembelajaran sudah berganti menggunakan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi sini insya Allah sudah, kalau presentasinya sudah hampir 90 lah. Nah, karena dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah memakai teknologi semua gitu. Dan karya-karyanya pun bisa dilihat nanti di itu karya-karya anak. Contoh ada beberapa anak yang membuat rangkuman materi atau min mapping. Dulu kan dibuatnya ada di kertas, dibuatnya di kertas min mappingnya. Nah, sekarang dia bisa membuat di Canva gitu. Di Canva. Setelah itu membuat resume pun di Canva gitu, penggunaan aplikasi Canva. Dan hasil kerja peserta didik sudah diupload di akun YouTube SDN 07 Teladan. Itu akun YouTube-nya ya. Dan juga bisa dilihat di akun YouTube Pak Noval sendiri, Noval Nihar Ramadan. Itu semuanya kegiatan aktivitas peserta didik
Yang ketika itu peserta didik sudah melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Contoh kayak tadi itu mengingatkan tadi gitu. Karena manfaat dari pembelajaran digital tersebut gitu. Kan ada pembelajarannya berbasis digital ya. Iya. Apakah ada tantangannya di sekolah ini Kak? Tantangan di sekolah ini banyak sebenarnya tantangannya. Yang pertama, fasilitas kita belum memadai karena kita memiliki Chromebook hanya sekitar 15, sedangkan satu lokal peserta didik itu 28. Berarti kurangnya berapa? 7 lagi deh. 7, 28, sekitar itulah, kurang lagi. Jadi anak-anak tuh satu berdua. Karena satu berdua itu karena tugasnya itu mandiri pribadi, dia bergantian. Kadang-kadang sekali pertemuan 2 GP itu nggak siap ya tugasnya dan ditambah untuk minggu selanjutnya. Yang kedua, kendalanya karena kita memakai 15 Chromebook, berarti kita harus mempunyai wifi yang kuat gitu. Kadang-kadang nge-lag wifi-nya gitu. Nge-lag wifi-nya. Itu aja kendalanya gitu. Yang dua tadi itu yang paling besar kendalanya gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, yaitu apa harapan Bapak ke depannya untuk penerapan media pembelajaran berbasis digital pada SD Negeri 07 Teladan ini Pak? Oke, kalau harapan Bapak dengan pembelajaran digital ini, Bapak ingin melahirkan kepada peserta didik ini pembelajaran asik dengan yang menyenangkan dengan eranya sekarang, anak zaman now sekarang ini ya. Karena dia melek teknologi gitu, sebentar tugas-tugasnya. Yang kedua, bisa menghasilkan karya-karya, peserta didik tersebut bisa menghasilkan karya. Contoh karyanya, setiap tugas yang dibuatnya akan diuploadnya nanti ke akun media sosialnya masing-masing. Karena di sini di SD 07 anak-anak harus memiliki akun harus memiliki akun media sosial baik Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Gitu kan. Di 4 akun ini nanti anak-anak akan mengupload tugas-tugasnya, bisa berbentuk video atau foto gitu kan. Jadi gunanya untuk apa? Guna yang pertama, biasanya di TikTok kan banyak yang joget-joget kan, banyak yang joget-joget. Sekarang dirubah lagi mindset orang dengan apa? Dengan pembelajaran ini kita bisa berbagi kepada teman-teman yang bermanfaat kita berikan gitu kan. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ada karyanya lah gitu. Dan memberikan respon positif kepada dunia maya gitu ya. Selanjutnya juga harapan Bapak ingin di SD 07 ini sebagai acuan untuk pembelajaran digital di sekolah lain gitu. Nanti kalau dia sudah jadi acuan, Bapak juga bisa berbagi kepada sekolah-sekolah atau rekan-rekan kerja di SD lainnya selain SD 07 gitu. Bapak, setelah wawancara Iya. saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Reva Febrianti Bu, berasal dari mahasiswa PSDUP Sanata. Nama Ibu Lia Susanti, panggilan mengajar di kelas M4 di Makassar. Kelasnya ada 2 level, level A dan level B. Ini untuk yang pertama yaitu apakah SD Negeri Pusat Sekolah ini Bu sudah menggunakan media berbasis digital Bu? Jika ada, apa contohnya yang tersebut? Selama pembelajaran, media yang sering digunakan di anak-anak itu berbasis digital. Yang pertama seperti Bilis, kemudian Wordwall, kemudian ada juga Canva. Video Canva itu nanti dia bernama, dia tidak bisa pembelajaran di dalam bebas ya, mendesainnya jadi pembelajaran bebas. Selanjutnya Bu, gimana antusias peserta didik Bu itu Bu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital Bu? Kalau pakai digital, anak-anak itu lebih semangat daripada yang metode ceramah. Lebih senang dia, lebih antusias. Selanjutnya Bu, apa tantangan dan hambatannya Bu terhadap penerapan media pembelajaran pada SD Negeri 07 Teladan ini Bu? Kalau dari segi hambatannya itu kadang-kadang
kalau media digital berbasis internet itu kendalanya jaringan. Nah, yang kedua kan kadang-kadang produknya tidak cukup untuk anak semuanya kan. Iya. Nah, jadi enak bawa HP. Kalau disuruh bawa HP, kadang orang tuanya HP-nya cuma satu. Nah, kadang nggak dipinjam ke anak. Itu anak yang lain jadinya berdua ya. Kan ada pertanyaan dan harapannya Bu. Apa harapan Ibu ke depannya agar media pembelajaran penerapan media pembelajaran berbasis digital pada SD Negeri Pusaka ini lebih maju gitu? Harapan ke depannya tersedia jumlah murid sama banyak dengan jumlah siswa. Jadi siswa bisa mandiri mengerjakan tugas. Bu, sekianlah wawancara dari saya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Baiklah, kita berikan dulu aplaus untuk adik-adik semua yang antusias. Baiklah, adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Reva Febrianti, biasa dipanggil Reva, berasal dari mahasiswa PGSD UIT Padang. Mohon maaf sebelumnya kakak mengganggu waktu adik-adik belajar. Di sini kakak ingin melakukan observasi yaitu tentang pengembangan media berbasis digital pada sekolah adik-adik ini. Yang yaitu pembelajaran berbasis digital, misalnya adik-adik adik fokuskan saat belajar, ada video pembelajarannya, ada kuisisnya, itu merupakan pembelajaran berbasis digital. Nanti ada kakak berikan kuesioner peserta didik tentang implementasi pembelajaran berbasis digital. Di sini bisa diisi nama, kelas, sekolah, jenis kelamin. Kemudian ada skala jawabannya yaitu 4 selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Nanti adik-adik baca pertanyaannya, kemudian mana misalnya kalau selalu berarti checklist beri tanda silang pada kolom angka 4. Nanti di belakangnya juga ada pertanyaan tambahan, adik-adik bisa menjawabnya secara singkat saja. Baiklah, kakak bagikan ya. Jadi kalau ada kendala adik-adik silakan bertanya ya, nggak boleh malu ya. Reva, kita tampil lain. Apa sarannya? Apakah ada sarannya atau tidak? Sarannya gimana? Lebih menarik lagi sarannya atau gimana?
menggunakan video kah, gambar kah, atau kuis. Sampai di foto dikasih acara sih itu. Iya, seperti kalau suami dan tempat seperti berarti yang keduanya diberi tanda CVC ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa tuh? Guru saya sering menggunakan ada gurunya gambar, misalnya menggunakan infokus sering atau selalu atau kadang-kadang. Berarti kalau sering berarti jawabannya 3. Ya, beri tanda checklist. Udah. Makasih ya. Nanti ya kita hasil ya. Kumpulan salah, woi. Jangan lupa. Ada
Video sekali baju. Jadi dari nampak itu Rifana kayak punggung sih nampak banget. Atau kini nampak aja Reva nak naik merekam lah Elin. Ya rekam lah. Jadi arah aja nampak Elin naik aja nampak Reva. Rekam lagi nih. Iya. Apa kabar nih? Sudah, makasih ya. Baru selesai lagi. Apa yang paling kamu sukai dari belajar IPA menggunakan digital? Apa yang paling disukai? Misalnya ada menggunakan video, gambar, tulis. Ya, ada ya. Apa menggunakan video, gambar, ada tulis. Nah, boleh. Apa kesulitannya? Apakah ada kendala jaringan? Tidak ada jaringannya? Jika ada, berapa? Jika tidak, ada. Iya. Sudah selesai? Iya. Ya. Kan. Betul ada kami nak kacau itu empat dia.